Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bisa mengenal Engkau. Kami mau terus untuk menyembah-Mu Tuhan. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Sekarang sampai
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kesetiaan dan kepercayaan Tuhan dalam hidup kami. Kami bukan siapa-siapa Tuhan, tapi Engkau selalu pilih kami. Engkau selalu berikan kami kesempatan. Engkau pakai kehidupan kami. Engkau yang melayakan kami Tuhan. Oleh karena itu kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Kebaikan-Mu Tuhan selalu membuat kami terkagum dan terpesona Tuhan. Biar lewat hidup kami rindu untuk terus mempermuliakan Tuhan. Biar kami memberikan hidup kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus berikan kami hikmat agar kami bisa belajar suatu hal yang baru hari ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya menyapa seluruh keluarga HCC yang ada di Palu, yang ada di Luwuk, dan dimanapun saudara berada hari ini. Saya ingin menyapa saudara shalom, dan saya berdoa biar saudara terus dalam naungannya Tuhan, dalam perlindungannya Tuhan. Saudara tetap dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Katakan amin saudara. Puji Tuhan. Kita ada di seri Saat Teduh Shape, SHAPE. Dan kali ini kita akan fokus di hurufnya yang A. Kalau saudara ikuti seri beberapa hari sebelumnya, saudara akan belajar tentang apa sih itu shape. Nah, saya jelaskan sekali lagi. Shape atau SHAPE ini adalah sebuah tools atau alat bantu kita untuk mencari tahu atau memilih bidang pelayanan yang tepat. Mungkin ada di antara saudara hari ini yang merasa, wah saya rindu sekali mau melayani Tuhan. Saya rindu sekali untuk memberi hidupku untuk Tuhan, melakukan sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan, tetapi masih bingung. Saya harus lakukan apa? Harus mulai dari mana? Nah, dalam seri 1 kali ini di SHAPE dalam 5 area ini saudara akan menemukan bidang apa yang cocok buat saudara. Dan hari ini saya ingin fokus ke huruf yang A. Tapi sebelumnya saya jelaskan lagi kepanjangan dari huruf SHAPE ini ya. Yang pertama S. S adalah spiritual gift atau karunia rohani. Kalau saudara ikuti setiap saat teduh yang ada, saudara akan lihat ada sebuah playlist atau seri di mana kita membahas tentang karunia roh. Kemudian yang berikutnya adalah huruf H. H adalah heart atau hati. Artinya, apakah kesukaan atau passion saudara? Nah, itu saudara bisa lihat di Saat Teduh edisi sebelumnya. Kemudian yang hari ini kita akan bahas tentang huruf A, yaitu ability atau kemampuan alami atau skill. Nanti besok dan hari berikutnya, saudara akan belajar huruf P, yaitu personality. Bagaimana saudara mengenal kepribadian dan mencari tahu pelayanan yang cocok buat saudara. Kemudian yang terakhir adalah huruf E, yaitu experience atau pengalaman apa yang kita miliki. Nah, ini 5 hal atau 5 area menjadi pertimbangan kita untuk memilih bidang pelayanan apa yang cocok buat kita. Nah, dalam Keluaran 31 ayat 3, dan telah aku penuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Di sini kita akan fokus kepada huruf A, yaitu ability. Kita lihat dari ayat ini bahwa kemampuan atau keahlian atau ability itu datangnya daripada Tuhan. Amin. Tuhan yang memberikan kita dan memperlengkapi kita dengan kemampuan untuk menggenapi rencana Tuhan atas hidup kita. Skill datangnya dari Tuhan. Tetapi saudara, bagian kita untuk mengelola dan mengembangkannya. Jadi skill atau kemampuan itu datang kepada kita tidak dalam bentuk yang satu paket sudah jadi, tetapi dalam berbentuk passion atau hasrat kita atau karunia rohani kita. Tetapi untuk itu menjadi matang atau menjadi sebuah keahlian yang sukses, kita perlu untuk mengelola dan mengembangkannya. Itu tanggung jawab kita untuk mengembangkan apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan kemampuan dan keahlian yang Tuhan berikan untuk kita? Yang pertama adalah kita harus cari tahu dulu keahlian kita apa. Cari tahu keahlian kita. Bagaimana sih caranya kita untuk mencari tahu keahlian kita atau spesialis kita itu apa? Saudara bisa tanyakan ini ke diri saudara. Apa yang mudah bagi saudara tetapi sulit bagi orang lain? Nah, coba saudara renungkan. Hal apa yang kalau bagi saudara itu mudah, tetapi ketika dikerjakan orang lain itu sulit bagi mereka? Itu bisa dikategorikan sebagai keahlian atau kelebihan saudara. Sebagai contoh,
untuk berbicara di depan umum. Bagi saya itu hal yang bisa saya lakukan. Itu hal yang mudah bagi saya. Saya tidak begitu gugup ketika disuruh untuk berbicara di depan umum, karena saya senang berbicara di depan umum. Tetapi bagi teman saya yang mungkin lebih pintar, lebih banyak tahu tentang pengetahuan daripada saya, dia sangat takut dan gugup untuk berbicara di depan orang. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa ability yang saya miliki adalah berbicara di depan umum, sedangkan dia punya kelebihan atau keahlian di bidang yang lain. Nah, lewat itu saya mengerti bahwa yang mudah bagiku, sulit baginya, yaitu berbicara di depan umum. Nah, itu yang pertama, cari tahu keahlian kita. Yang kedua, kembangkan keahlian saudara. Jadi sudah kita temukan nih, apa hasrat, passion, dan kemampuan kita yang bagi kita mudah tapi bagi orang sulit. Kita perlu melatihnya lagi. Bagian kita adalah untuk berlatih dan mengembangkannya. Kita perlu fokus untuk terus mempelajari dan mengembangkan keahlian kita. Kita bukan hanya latihan sendiri, tapi kita perlu belajar dari orang lain. Kita perlu baca buku, kita perlu nonton seminar atau webinar, baca artikel tentang kemampuan kita dan praktek. Kita tidak perlu ahli dalam segala hal. Yang penting ada satu hal yang kita kuasai dan mahir di bidangnya. Tuhan memberikan kita keahlian yang berbeda-beda satu sama lain. Nah, ketika kita menghabiskan waktu dan energi kita hanya untuk mempelajari semua keahlian, akan sia-sia apa yang Tuhan berikan. Tapi ketika kita mengetahui apa yang Tuhan berikan, keahlian yang Tuhan berikan, kemudian kita fokus melatihnya dan mengembangkannya, saya percaya kita bisa pakai itu dengan luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi ketika saya menyadari bahwa saya diberikan kemampuan atau keahlian untuk berbicara, yang saya lakukan bukan hanya saya sekedar berbicara, tapi saya belajar bagaimana teknik berbicara di depan umum, bagaimana intonasi, bagaimana vokal yang harus kita lakukan, bagaimana verbal yang harus kita gunakan, bagaimana bahasa tubuh yang harus kita gunakan ketika berbicara di depan umum. Saya berusaha untuk mempelajarinya dari internet, dari buku, bahkan dari mentor, dari orang-orang yang saya lihat lebih mahir daripada saya dalam berbicara di depan umum. Oleh karena itu, dua hal yang perlu kita lakukan, yaitu cari tahu keahlian saudara, kemudian bagian saudara adalah mengembangkan keahlian saudara. Nah, saya berdoa lewat sharing dan momen kali ini, saudara bisa menemukan bahkan punya gairah atau hasrat untuk terus melatih dan menggunakan itu untuk melayani Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat momen ini. Kami tahu, kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi ini momennya Tuhan untuk mau panggil kami melayani Tuhan. Roh Kudus, bantu setiap kami untuk menemukan apa karunia, apa skill, apa kemampuan dan keahlian yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Dan kami rindu Tuhan untuk melatih dan mengembangkannya semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.